Sebelum duduk kembali katakan samping kiri kanan, Yesus baik. Yesus baik untukmu dengan saya, amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali, berikan kemuliaan untuk Tuhan dulu. Tuhan Yesus baik untuk sekalian kita. Terima kasih kepada Badan Pengurus Kerohanian yang sudah memberikan saya kesempatan kembali untuk kali ketiga ya. Saya ada dalam persekutuan Oikumene di kampus Fakultas Unipa ya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di tempat ini ya. Saya lihat mungkin ada wajah-wajah yang baru, anak-anak baru ya, wajah-wajah yang masih segar, fresh ya, baru dari SMA ya. Ada maba di sini, bisa angkat tangan yang maba, mahasiswa baru ya. Puji Tuhan ya, rata-rata mahasiswa baru ya. Tuhan baik untuk sekalian kita. Mari kita siapkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Kebenaran yang sudah ada sejak dulu, tapi hari ini juga tetap ada untuk kita, untuk bagaimana kita memahami isi hati Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup yang Tuhan percayakan ya. Pengurus kerohanian memberikan sebuah tema, yakni Tuhan memberikan kemenangan. Yesaya 41 ayat 10 yang sudah temukan katakan amin. Ya. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi kita baca firman ini bersama-sama, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji Tuhan jelas. Janji Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Janji Tuhan begitu indah bagi saudara dan saya hari ini. Kalau kita lihat kebenaran ini dalam konteks kitab Nabi Yesaya. Kebenaran dan janji Tuhan ini datang kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, pada waktu mereka ada dalam masalah. Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami yang namanya penawanan di negeri Babel. Semua akibat dari salah mereka. Semua akibat karena pemberontakan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan bangsanya, umat pilihannya mengalami penindasan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita baca sejarah perjalanan bagaimana umat Tuhan, bangsa Israel di dalam mereka menjalani janji dan ketetapan serta apa yang menjadi perintah Tuhan. Satu kalimat yang selalu ada dan tidak pernah terpisah dari bangsa Israel, umat pilihannya. Ketika mereka taat, ketika bangsa Israel hidup dalam ketaatan, hidup dalam ketetapan Tuhan, mereka diberkati. Mereka mengalami kemenangan. Mereka mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika mereka tidak taat, mereka tidak patuh terhadap apa yang menjadi ketetapan Tuhan, Tuhan izinkan mereka untuk ada dan mengalami penindasan, mengalami kekalahan dan dihukum. Taat diberkati, tidak taat dihukum, supaya bertobat. Bapak Ibu yang saya kasih, saudara-saudari, adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia hari ini, ya. Kebenaran ini juga ada dan berlaku bagi kita
hari ini Israel rohani. Amin. Ya. Kau bukan lahir dari keturunan orang Israel, atau ada di sini yang ada garis keturunannya dari Yahudi ke Israel? Ada ya? Kalau saya jelas tidak ada ya. Jauh daripada ekspektasi orang Israel. Tinggi terus sampai setengah meter kotor ya. Kalau bapak ini agak tinggi, mungkin bisa ditanya, mungkin ada silsilah-silsilahnya mungkin kan. Bisa sangkut paut karena tingginya lumayan tinggi ya. Tapi kita tidak ya. Kita hari ini hidup karena percaya. Amin. Kita disebut oleh orang pilihannya bangsa Israel yang rohani. Katakan, saya orang Israel rohani. Ya. Kita adalah milik Kristus. Kita adalah milik Tuhan. Dan Galatia pasal 3 ayat 29 katakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Jadi kebenaran yang kita baca hari ini, firman yang kita baca hari ini, bukan hanya untuk orang Israel secara fisik, secara keturunan ras, tapi bagi kita orang Israel rohani hari ini juga berlaku janji Allah. Janji Allah yang kita baca dalam Yesaya 41 ayat 10 juga mau digenapi atas hidup kita. Bahwa Tuhan mau memegang tangan kanan kita dengan penuh kemenangan. Asalkan firman-Nya katakan bahwa janganlah takut. Sebab apa? Sebab kata firman Tuhan, aku menyertai engkau. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, siapa di sini yang tidak pernah rasa takut? Ketakutan itu manusiawi dan wajar, betul? Ya, tidak takut untuk masa depan, takut untuk melangkah mungkin, ya. Takut terhadap sakit penyakit yang menjadi pergumulan kita mungkin. Takut kalau nanti bagaimana ya, saya bisa lulus kan tidak ya semester ini ya. Nilai saya baik atau tidak ya. Ada banyak ketakutan yang menghimpit hidup kita. Ada banyak hal-hal yang sebenarnya kita tidak pahami dan itu membuat celah untuk iblis mengintimidasi dan membuat kita takut. Tapi hari ini saya mau katakan bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang-orang yang ada di dalam Tuhan, bahwa kita tidak perlu takut. Karena Dia Tuhan Allah Immanuel, Allah beserta kita, dan Allah yang mengasihi saudara dan saya. Katakan, Tuhan sayang saya. Tuhan mengasihi saya dan kamu sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi. Dan Dia Tuhan yang adalah kasih. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 4 ya. Ayat 7 katakan Allah itu adalah kasih. Dan ayat 18 katakan, jikalau kita ada di dalam kasih, maka kasih itu melenyapkan ketakutan. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau saudara-saudara yang masih hidup dalam ketakutan, masih sering mengalami takut, ya, masih sering diintimidasi, bahkan gagal untuk bangun dari ketakutan, perlu dipertanyakan, ada Tuhan tidak? Ada Tuhan tidak dalam hidupmu dan hidupmu? Kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, maka tidak perlu kita takut akan masa depan. Tidak perlu kita takut akan apa yang terjadi di depan. Karena Tuhan membela kita. Amin. Karena di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Kasih melenyapkan ketakutan. Dan firman-Nya juga katakan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Tuhan itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Tapi roh kekuatan. Roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Ini Tuhan kita itu hebat. Amin. Kita punya Tuhan yang tidak kita lihat hari ini secara fisik. Tapi kita
Jikalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang mau menjadi musuh kita? Siapa yang mau menjatuhkan kita? Roma pasal 8, kalau kita baca dengan sebuah keyakinan iman, Paulus menuliskan bahwa jikalau Tuhan di pihak kita, jikalau Dia pembela kita, siapa yang mau memisahkan kita dari kasih? Bahkan maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penindasankah, aniayakah, ketelanjangankah, bahkan kelaparan tidak dapat memisahkan kita dari Tuhan. Ini iman kita, amin. Miliki keyakinan iman yang benar. Miliki keyakinan iman yang sungguh bahwa di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Katakan, dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Haleluya. Ketakutan seharusnya kita ubah di dalam Tuhan menjadi kekuatan. Bahkan lebih jauh firman Tuhan tadi katakan bahwa janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ditegaskan, jangan takut, jangan bimbang. Berarti kita harus rubah kebimbangan, kita harus rubah keraguan-raguan, kita harus rubah sesuatu yang belum pasti di depan. Dari sisi manusia mungkin kita hitung-hitungan, mungkin dari segi pengetahuan kita ada banyak timbul keraguan dan kebimbangan, tetapi di dalam Tuhan Dia katakan bahwa jangan bimbang sebab Dia itu Allahmu. Berarti kita harus rubah yang namanya kebimbangan juga menjadi sebuah keyakinan iman bahwa di dalam Tuhan, dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin. Katakan, dalam Tuhan saya pasti bisa. Anak-anak muda, anak-anak Tuhan hari ini di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, buktikan imanmu melalui tanggung jawab yang kau kerjakan. Dalam pendidikan, di kelas, di setiap mata kuliah, tunjukkan bahwa Anda berbeda. Bahwa Anda punya Tuhan yang besar. Dan Anda punya kebenaran yang meneguhkan dan Anda tidak akan takut melangkah. Di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Ketakutan Tuhan ubah menjadi kekuatan. Di dalam Tuhan tidak ada kebimbangan dan keraguan-raguan. Karena di dalam Tuhan, kebimbangan itu diubah Tuhan menjadi sebuah keyakinan. Ini harus ada dan tertanam di dalam dasar iman kita. Bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Sudah berapa lama kita meyakini Tuhan kita itu hebat? Sudah berapa lama saudara mengenal Tuhan melalui firman dan agama yang hari ini Anda hidupi? Saya percaya sudah cukup lama kita mengenal Tuhan, ya. Saya lihat di sini ada hitam kulit keriting rambut, ya. Jelas itu dari gen, pasti dari kecil, bukan dari seberang sana, ya. Pasti dari kecil sudah jelas itu lahir besar Kristen, ya. Sudah mengenal kebenaran sejak kecil. Kita sudah mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan, mengenal ketetapan dan mengenal bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus itu mampu melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesus Kristus mampu menyembuhkan yang lumpuh, mampu mencelikan yang buta, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Yesus Kristus itu tetap sama. Yesus Kristus yang kita sembah, yang hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya percaya itu tidak berubah. Amin. Dia tetap kekal adanya dan Dia selalu mengasihi saudara dan saya. Pintunya selalu terbuka. Anugerahnya selalu cukup untuk saudara dan saya datang kepadanya. Hari ini pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita menyikapi anugerah Tuhan? Bagaimana kita menyikapi anugerah dan kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan? Kalau hari ini saudara dan saya masih bangun di pagi hari dan menikmati udara baru dan diberikan kesempatan untuk melangkah,
Itu pertanda anugerah Tuhan bagi saudara dan saya masih cukup. Kesempatan dan kemenangan masih mau disediakan bagi saudara dan saya. Hanya tetapkanlah imanmu di dalam Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut, sebab Tuhan Allah kita itu hebat. Tuhan Allah kita itu besar. Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang mengatasi segala langit. Bahkan Dia Allah, Raja di atas segala raja. Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apakah yang mau menggerogoti hidupmu dan membuat hidupmu menjadi takut? Apakah yang dapat membuatmu terpisah dari kasih Tuhan? Firman Tuhan katakan tidak ada. Bahkan maut sekalipun tidak akan dapat memisahkan kasih Tuhan daripada kita. Hari ini Tuhan mengundang saudara saya untuk masuk di dalam kerajaan. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk menjalani hari-hari hidup dengan baik. Untuk menjalani hari-hari hidup dengan kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan berikan. Untuk menjalani hari-hari hidup dengan penuh kemenangan. Karena kemenangan disediakan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak dikalahkan oleh maut. Tuhan yang sudah bangkit. Dan Dia Tuhan yang sudah kembali naik ke surga dan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan Tuhan katakan, maukah saudara dan saya percaya? Maukah saudara dan saya datang kepadanya? Yesus katakan dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku apa? Hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan tahu bahwa saudara dan saya penuh kelemahan. Tuhan tahu bahwa saudara dan saya ada dalam kedagingan dan kita kerap kali mengalami kegagalan. Nobody is perfect. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu milik Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tawarkan, maukah kau datang kepada yang sempurna itu? Ataukah maukah Anda menjauh? Dua pilihan. Datang kepada Tuhan ataukah Anda menjauh daripada Tuhan? Kalau hari ini dikatakan masih ada kesempatan. Kalau hari ini saudara dan saya masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari-hari hidup, berarti saudara dan saya mau diangkat. Amin. Saudara dan saya mau dipulihkan Tuhan. Saudara dan saya mau diubahkan Tuhan menjadi lebih baik dan semakin menjadi indah. Saudara dan saya mau dipakai Tuhan menjadi alat kesaksian bagi banyak orang. Melalui setiap tugas dan tanggung jawab sebagai dosen, sebagai karyawan, sebagai mahasiswa-mahasiswi, ya. Jangan pikir saya hanya mahasiswa, tidak mungkin dipakai Tuhan. Halo. Anda pun bisa dipakai Tuhan di kampus ini. Asalkan buka hati. Undang Yesus masuk dalam hati dan katakan, Tuhan, I need you. Ya. Jangan pacaran saja baru bilang I need you, darling. Ya. Masalah ya. Lupa Tuhan. Di dalam hari-hari hidup yang Tuhan percayakan, katakan, Tuhan, saya butuh Engkau. Undang Dia. Katakan melalui imanmu, Tuhan ini saya, pakai saya. Tuhan ini saya, ubahkan saya. Tuhan hari ini apa yang saya lakukan dan kerjakan biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah saya berjalan dalam kebenaran dan bukan kebenaran. Karena saya tahu bahwa di dalam Tuhan maka segala perkara itu dapat teratasi. Amin. Filipi 4 ayat 13 katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Tuhan. Memberikan kekuatan. Amin. Tuhan tidak memberikan ketakutan. Karena ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan kebimbangan. Karena kebimbangan itu bukan berasal daripadanya. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan keyakinan. Di dalam Tuhan kita punya kepastian hidup. Amin. Di dalam Tuhan kita punya kepastian masa depan. Di dalam Tuhan dan di dalam kebenaran-kebenarannya
berkat-berkat yang menanti kita di depan. Berkat-berkat tersedia bagi saudara dan saya. Janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan ya dan pasti. Miliki ketetapan di dalam Tuhan dan di dalam firman. Gunakan kesempatan hidupmu dengan baik. Jangan menyimpang daripada apa yang Tuhan tetapkan dan firmankan, sehingga engkau masuk ke Kanaan Tuhan, ke negeri perjanjian yang sudah diberikan kepada Tuhan. Seperti waktu Yosua memimpin bangsa Israel ketika mau masuk di tanah perjanjian. Dalam Yosua pasal 1, Tuhan katakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ingatlah seluruh hukum Taurat. Sekali lagi, bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati, maka lihat perkara-perkara besar akan Tuhan kerjakan bagi hidupmu dan ini. Karena kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Kekuatan kita sebagai orang-orang percaya ada di dalam Tuhan. Ini iman kita. Ini keyakinan kita. Ini dasar yang seharusnya ada dalam hidup kita dalam menjalani hari-hari hidup. Ingat, tidak selamanya kita ada dalam dunia ini. Suatu hari nanti kita akan kembali berpulang kepada pencipta kita. Suatu hari nanti kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat selama ada dalam dunia ini. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang 10. Katakan bahwa kita akan menghadap tata pengadilan Kristus. Rekam jejak apa yang mau kita tinggalkan bagi keluarga kita, bagi suami kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi kerabat kita, bagi kampus yang kita cintai. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita, dan Tuhan mau memakai kita dengan cara dan luar biasa. Kekuatan di hidupku kita hanya dapat di dalam Yesus. Kita nyanyikan pujian ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi kita manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Dia Tuhan yang mampu mengangkat kita untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Untuk tetap naik dan tidak turun. Dia Tuhan yang mau memulihkan saudara dan saya. Hanya hari ini buka hati dan katakan, Tuhan, saya butuh Engkau. Tuhan, saya rindu hadirat, saya rindu kuasa-Mu bekerja di dalam hidup. Kekuatan di hidup ku dapat dalam Yesus. Dia tidak pernah tinggalkan. Dia setia. Tuhan itu setia. Walaupun terkadang kita tidak setia, tapi ingat Tuhan itu setia. Amin. Tuhan itu setia. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Kesetiaannya tidak dapat diubah karena sikap kita. Kasihnya tidak pernah berubah. Waktu kita menyimpang pun, Dia Tuhan tetap setia dan anugerahnya masih cukup. Dia Tuhan yang masih menunggu saudara dan saya datang kepadanya. Kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong, berseru berharap, dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, satu
Dalam sikap doa mari kita datang kepada Tuhan. Hidupku ku datang dalam yang tak pernah bersamamu, setia menolong, berseru berserah bersama dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selama. Bapak Ibu adik-adik sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini firman-Nya dengan jelas katakan bahwa jangan takut, Dia menyertai kita. Jangan bimbang, Dia adalah Allah kita. Dia Tuhan Allah kita yang akan mengangkat kita, meneguhkan kita dan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Hari ini Tuhan hadir di tempat ini. Hari ini Tuhan mengetuk pintu hatimu. Hari ini Tuhan mengundang engkau ada kembali di dalam anugerah-Nya yang besar. Hari ini jika saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian punya pergumulan, taruh tangan kanan di dadamu. Saya rindu berdoa untuk sekalian kita hari ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, lihat hati kami. Kenal setiap kami yang hadir saat ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar bagi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Hamba berdoa mulai dari dekan, staf dosen semuanya sampai mahasiswa-mahasiswi yang ada. Terlebih khusus mahasiswa-mahasiswi yang baru dalam nama Yesus. Tuhan kenal pergumulan hamba-hambamu yang sakit dalam nama Yesus. Ibu yang ada di belakang yang tangannya sedang ada dalam masa pemulihan. Tuhan kenal hidupnya, Tuhan jamah dan pulihkan dalam nama Yesus. Yang lemah, mungkin ada sakit lambung, mungkin ada sakit hati, mungkin ada dalam kepahitan, mungkin ada dalam amarah, mungkin ada juga di dalam situasi yang menghimpit hidup ekonomi, masa depan, keluarga, anak-anak. Dalam nama Yesus hamba mohon kelepasan, hamba mohon roh Tuhan ada dan memberikan kami kekuatan, memberikan kami keyakinan iman bahwa di dalam-Mu tidak ada satu perkara yang mustahil. Di dalam dan bersama-Mu kami akan cakap melakukan perkara-perkara yang hebat dan dahsyat. Tuhan kami hidup, Tuhan kami menang, Tuhan kami besar, mengatasi segala langit, mengatasi segala Allah yang ada dalam dunia ini. Bahkan Tuhan mampu menggerakkan banyak cara untuk menyatakan pertolongan bagi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di tempat ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Aktivitas perkuliahan di semester yang baru, semester gasal, Tuhan berberkat. Tuhan berikan hikmah, Tuhan berikan ketertiban, Tuhan berikan ketenangan, damai sejahtera daripada-Mu Tuhan.
mengalir dan memenuhi fakultas perikanan dan ilmu kelautan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.